Big Bang itu berproses secara alamiah dalam dirinya sendiri gitu loh. Itu ada tuh yang ngasih penjelasan kayak begitu, ya kan? Saya bilang, oh kita orang beragama nggak mengingkari itu, nggak mengingkari bahwa ada proses namanya Big Bang itu. Oke, kita sepakat. Kalau berdasarkan data-data saintifik dan analisis para ilmuwan, Big Bang itu sahih, kita sepakat. Yang ingin kita tanya adalah apa sebab utama di balik Big Bang itu? Barangkali ada yang lain. Hah? Pertanyaan lain. Ayo. Masih ada yang bawa dari rumah, Ustaz? Belum tersampaikan nanti. Oh iya, Bang. Ya, yang di tengah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad Salul Hanam min Tanawari. Kita kembali ke pembahasan panjenengan, Ustaz. Apa yang mengenai tadi kan langsung masuk ke pembahasan sifat, pembahasan alam itu baru. Bagaimana cara memberi atau menyampaikan ke masyarakat umum untuk menjadikan dalil barunya alam ini. Jadi kita kan mungkin kita santri bisa cari dalilnya, tapi ke orang umum yang dia mungkin mau ngaji aja aras-arasan atau males, itu bagaimana untuk menyampaikan bukti bahwasanya alam itu baru. Mungkin itu saja, Ustaz. Terima kasih. Bahasa yang paling mudah mungkin, Ustaz. Iya benar. Memang kita itu perlu memperhatikan audiens ya. Karena begini, itu Ibnu Rushd punya dalam Faslul Maqal itu mengklasifikasi manusia dalam 3 kategori setidak-tidaknya. Ada khitobiyun, ada jadaliyun, ada burhaniyun. Nah, levelnya para filsuf, akademisi yang intelek itu burhani. Kalau Anda kasih argumen yang sifatnya khitobi, yang retoris, mereka akan mencemooh Anda. Apa itu? Bukan argumen itu namanya. Sebaliknya, Mas. Kalau Anda paparkan argumennya Ibnu Sina di masjid di surau-surau, Ibnu Sina ditampilin argumennya, puyeng mereka. Ternyata susah ya bertuhan itu ya. Pengen percaya Tuhan tuh ribet ternyata. Kayak gitu kan? Penyakit loh. Saya kira itu PR santri. Makanya saya ngomong beginian, yang saya nggak pernah loh. Saya nggak pernah bawa buku beginian, nggak pernah menampilkan pandangan kayak tadi. Paling jauh saya menampilkan pandangannya Richard Dawkins. Karena Richard Dawkins itu pandangan receh-receh, gampang banget dibantah. Nggak pernah, tapi saya ngungkapin kayak beginian karena ini hada lil khawas, lil mutakhassisin, walid darisin gitu ya. Nah, kalau audiens Anda orang awam, itu gampang banget sebetulnya. Bapak lihat tanaman di luar sana, bukankah dia kelak akan layu? Lihat kulit Anda yang tadinya segar kemudian keriput, gigi, warna kulit. Alam semesta ini kalau kita amati benda-bendanya, makhluknya senantiasa mengalami perubahan. Itu kata kuncinya. Ambillah contoh apapun yang menunjukkan alam itu berubah-ubah. Berubah-ubah itu, kadang kalau saya sama santri, kalau saya ngasih akidah Allah tidak bertempat, kadang-kadang saya kasih permisalan yang gampang tuh kayak begini. Tong, liatin saya bangkit dari kursi, kemudian saya duduk. Ada perubahan dalam diri saya kan? Tadinya saya nggak bertempat, kemudian bertempat. Ada perubahan. Allah itu kalau di atas langit, kalau bertempat di atas langit, berarti ada perubahan juga dong. Tadinya dia nggak di langit, kemudian di langit. Tadinya enggak, kemudian iya. Berarti ada perubahan dong. Tapi kamu kan tadi udah tahu, Allah itu tidak ada awalnya. Allah tidak ada awalnya. Mana mungkin Allah yang tadinya tidak awalnya mengalami keberawalan? Ngeh mereka dengan begituan. Tuh contoh kayak begitu. Ya iya kan, logik juga sebetulnya. Untuk mengatakan alam ini baru kan gampang sekali. Semua orang menyaksikan alam ini berubah-ubah. Bertanya kepada saintis pun jawaban mereka begitu loh sebetulnya. Jawaban saintis itu. Jadi sebetulnya begini, Mas. Soal alam ini baru atau tidak itu hampir nggak jadi perdebatan orang zaman sekarang. Karena ilmu modern, sains modern itu udah sampai pada kesimpulan alam ini ada awalnya.
Nggak usah ribet-ribet kata gitu. Ya, Imam Sanusi menyebutkan al-alam la yakhlu anil harakah was sukun. Tidak lepas dari diam dan gerak. Tadinya diam kemudian gerak, gerak tadinya nggak ada kemudian ada, diam tadinya nggak ada kemudian ada tuh. Ada tiada, itu namanya baru gitu loh. Ya kalau sudah mengalami keadaan ketiadaan, kemudian ada, kemudian tiada, kemudian ada, berarti ada yang mengadakan, ada sebabnya gitu loh. Saya suka ngasih contoh begini, ya lihat aja, bangunan, ada lampu, ada kursi. Ini semua nggak mungkin, nggak masuk akal kalau kita bilang kursi mengadakan dirinya sendiri, ini mengadakan dirinya sendiri, handphone mengadakan dirinya sendiri. Nggak mungkin kan? Ya sudah. Kalau begitu alam juga nggak mungkin mengadakan dirinya sendiri. Ya kalau begitu ada sesuatu di balik alam, dia berbeda dengan alam, dia itu namanya Tuhan. Sesimpel itu. Tapi kalau soal alam itu baru atau tidak, udah nggak jadi bahan perdebatan sekarang mah. Karena ilmuwan yang suka menyerang agama sekalipun udah sepakat bahwa alam itu ada awalnya. Tapi tahu nggak Anda cara mereka lari dari penetapan akan adanya pencipta itu apa? Tahu nggak caranya? Nih, pernah saya dengar orang ateis bilang begini, iya memang alam itu ada awalnya. Cuma dia bilang apa? Alam itu berproses secara alamiah pada dirinya sendiri gitu loh. Sama dengan proses alamiah yang kita saksikan di alam. Hujan turun, ada tanaman tumbuh. Ya sudah, dia beroperasi dengan dirinya sendiri gitu loh. Di Big Bang itu tercipta, tentu istilahnya bukan tercipta. Big Bang itu berproses secara alamiah dalam dirinya sendiri gitu loh. Itu ada tuh yang ngasih penjelasan kayak begitu, ya kan? Saya bilang, kita orang beragama nggak mengingkari itu. Gak mengingkari bahwa ada proses namanya Big Bang itu. Oke, kita sepakat. Kalau berdasarkan data-data saintifik dan analisis para ilmuwan, Big Bang itu sahih, kita sepakat. Yang ingin kita tanya adalah apa sebab utama di balik Big Bang itu? Sah kan? Saya nanya begitu. Saya nggak akan mempersoalkan uraian Anda tentang Big Bang, bahwa Big Bang itu ada proses alamiah bermula dari singularitas, kemudian terjadi sebuah ledakan besar, muncul dari sesuatu yang sangat padat, kemudian sangat panas, terjadi ledakan besar, terlahirlah A, B, C, D dan seterusnya. Saya sepakat. Oke. Yang mau saya tanya adalah di balik itu ada apa? Sebab di balik itu bukan pertanyaan sains. Jadi Anda jangan mengatasnamakan sains ketika bertanya apa sebab di balik itu. Karena sains itu bukan ranahnya mempertanyakan first cause. Dia hanya menjelaskan bagaimana alam itu bermula. Tapi dia nggak punya otoritas menjawab apa sebab utama di balik alam. Sains hanya berkaitan objek indrawi saja. Yang berhak bertanya apa sebab utama di balik alam, di balik proses keterciptaan alam, itu adalah analisis rasional, analisis logika, filsafat. Itu domainnya filsafat, domainnya logika, bukan domain sains. Jadi saya mengatasnamakan sebagai logikawan yang percaya dengan kausalitas hukum sebab akibat, apa sebab di balik itu. Gak usah memperdebatkan alam ini berbaru atau tidak, itu udah gak diperdebatin lagi gitu ya. Saya kira begitu. Mungkin satu lagi ada nggak? Ayo, maaf ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya seperti ujian ini begini. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Mahfud dari Bekasi. Seputar ru'yatullah Ustaz. Seputar ru'yatullah. Jadi ada sebagian ulama yang memaknai ru'yatullah itu tidak secara tekstual, tapi memaknai ru'yatullah adalah ziyadatul ilmi. Ayo. Bertambahnya pengetahuan kita tentang Tuhan. Ini juga salah satu pandangan atau pentafsiran yang didukung oleh mutakallimin zaman ini, yaitu Syekh Said Faudah. Pertanyaan saya, bagaimana pandangan Ustadz tentang pentafsiran ru'yatullah dengan memakai ziyadatul ilmi? Kalau saya sendiri Ustadz, saya lebih lega kalau mentafsiri ru'yatullah itu dengan ziyadatul ilmi. Karena nanti kita tidak kebingungan ketika ditanya tentang pertemuan Nabi Muhammad dengan Tuhan di Sidratul Muntaha. Artinya nanti tinggal kita jawab bahwa ru'yatullah di situ berjumpa dengan Allah bukan secara tekstual,
tapi bertambahnya pengetahuan Rasulullah tentang Tuhan. Itu seperti itu. Artinya saya ingin pandangan Ustadz pribadi tentang pentafsiran ru'yatullah. Terus yang kedua Ustadz, apakah ru'yatullah ini maklumun minad dini bid-darurah? Apakah termasuk perkara yang wajib, yang fundamental, sehingga ketika kita tidak meyakininya itu menjadi kafir, atau bukan termasuk yang fundamental Ustaz? Karena saya juga membaca ketika menjelaskan ayat wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, itu Imam Thabari mengutip riwayat bahwa nadhirah di situ adalah nadhiratun ila thawabillah, begitu. Jadi bukan melihat, tapi nadhiratun, menunggu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saya lihat di tafsir At-Tabari Ustaz. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana ahtaj ila muraja'ah. Yani taraktu hadhihi al-mas'alah min zaman. Saya butuh merefer ulang karena ini termasuk isu yang enggak banyak saya dalami. Wa ana la urid an atakallam biduni ilm. Al-muhim ana ahtaj ila al-muraja'ah. Saya lebih banyak disibukkan dengan isu-isu yang itu, yang kebetulan menjadi bahan perdebatan orang zaman sekarang. Soalnya saya melihat nggak begitu banyak perdebatan seputar ru'yatullah inilah. Paling dalam kasus Isra Mi'raj itu ya, bahwa Allah itu dia katakan di langit, kemudian begitu. Tapi itu pada akhirnya berkaitan dengan apakah Tuhan bertempat atau tidak dan lain-lain. Tapi begini Mas, sependek yang bisa saya berikan jawaban, ulama yang mengatakan ru'yatullah itu ru'yah basariyah pun kan mengakui ada ziyadatul ilm, ya enggak? La yamna gitu, maksud saya al-i'tiqad bi anna ru'ya hiya ziyadatul ilm la yamna imkan ru'yatil basar, la yamna imkan ru'ya basariyah. Apa yang menjadikan Anda merasa mustahil ketika Allah dilihat dengan basar, dengan penglihatan? Allah menciptakan idrak, menciptakan pengetahuan, yang dengan pengetahuan itu kita tahu ini adalah Allah. Dan yang perlu saya tekankan, yang dilihat pun, yang dilihat dari Allah itu bukan hakikatnya Allah loh, bukan zatnya Allah loh, bukan zatnya Allah. Yang saya terima dari guru saya begitu. Tapi apa? At-tajalli al-makhsus lidzatil ilahiyah. Khalas, kalau Anda mengatakan zat Allah dalam arti hakikat Allah bisa dilihat, itu bisa menimbulkan perdebatan teologis yang serius. Zat Allah dalam arti hakikatnya. Terus ru'yah itu bisyakil mutaqatti', secara terputus-putus, gak berarti setiap detik, kalau harus kita menggunakan istilah detik di sorga nanti ya, kita melihat Allah begini, enggak. Itu yang saya tahu, ya saya terima dari guru saya. Jadi pandangan yang mengatakan ru'yah itu ziyadatul ilm tidak menafikan ru'yah basariyah. Pandangan yang menyebutkan bahwa Allah itu dilihat dengan ru'yah basariyah tidak menafikan ziyadatul ilm. Kedua-duanya pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya. Bahwa Syekh Said Faudah kemudian punya pandangan begitu, khalas, ana laisa indi kalam, wa man ana hatta a'tarid alaihi. Mungkin itu ijtihad beliau begitu ya. Tapi yang saya tangkap, yang mengatakan ziyadatul ilm tidak menafikan ru'yah basariyah, tentu bila kaif ya, semua itu bila kaif, tanpa bagaimana gitu loh. Itu pun penjelasan tadi itu sebetulnya itu penjelasan alternatif. Kayak tadi itu dalam peristiwa Isra Mi'raj yang dilihat oleh Nabi Muhammad, itu juga bukan dalil qat'i kan, itu dalil dhanni. Yang mengatakan Nabi Muhammad melihat Tuhannya di langit itu dalil qat'i, laisa fiha dalil qati'. Itu dalil dhanni. Ibnu Abbas mengisbat, Sayyidah Aisyah menafikan. Mungkin menurut logika Ustaz, ru'yatullah itu mungkin enggak? Ayo mungkin, taban. Yumkin. Bila kaif gambarannya gimana Ustaz mungkin? Lah kalau sudah bila kaif gak ada gambaran. Kalau sudah bila kaif, saya tadi menyebutkan bahwa yang dilihat itu at-tajalli al-makhsus, itu penjelasan alternatif untuk itu tadi, mengkat atau memotong
seolah-olah Allah itu dilihat dalam arti ihata, fiha ihata gitu loh. Ya sudah, yang dilihat itu artinya tajalli ilahiyah, tajallil ilahi al-makhsus, manifestasi atau penampakan ilahi yang khusus, bukan hakikat Tuhan itu sendiri gitu loh. Ya, saya ngomong begitu sudah ada kaif itu sebetulnya. Saya ngomong begitu udah ada kaif sebetulnya. Ini mazhab yang lebih selamat apa? Ru'yah basariyah ma'aziyadatul ilm bila kaif. Benar ya? Ya, ru'yah basariyah sudah ada ziyadatul ilm, otomatis ziyadatul ilm kan? Kalau ada ru'yah basariyah berarti ada ziyadatul ilm dong, ya kan? Bila kaif. Bila kaif. Wa ar-ru'yah la taqtadil ihata. Itu pada Ahlus Sunnah. Jadi Allah dilihat tidak mengharuskan dia itu teringkus dalam keterbatasan gitu loh. Karena melihat saya persoalan kayak begini tuh agak rumit gitu ya. Makanya saya jarang sekali menulis dan kemudian menjadikan tema gitu ya. Dan gak banyak syubhat-syubhat terkait persoalan ini. Dalam peristiwa Isra Mi'raj pun itu kan sebetulnya terakhir di kitab yang saya baca tuh Al-Ibtihaj, punyanya siapa tuh yang covernya warna hijau itu sama bilangnya begitu. Laisa fiha dalilun qati'. Tidak ada dalil yang bersifat qat'i bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dalam peristiwa Mi'raj itu. Itu dalil dhanni. Menjawab tadi pertanyaan terakhir, hal hada min usulil i'tiqad atau ma'lumin din bid-darurah? Tergantung ada memahami maklum bidarurah itu apa. Kalau maklum binadin bidarurah termasuk aksioma yang kalau diingkari menjadikan orang kafir, saya kira Ahlus Sunnah semua menjawab tidak. Karena buktinya Mu'tazilah yang menafikan ru'yah tidak dikafirkan. Mu'tazilah karena mereka punya konsep tanzih yang lebih ketat, mereka mengira mereka munazzih. Mereka menyucikan Allah dari keterbatasan dan ihata. Karena kalau dilihat berarti Allah itu menjadi terbatas dan seterusnya, oke. Mereka menafikan ru'yah dan mereka tidak dikafirkan. Inda jumhur al-ulama al-asyairah ay ahli sunnah la nukaffir mu'tazilah wa la nukaffir as-salafiyah la nukaffir asy-syi'ah wa la rawafid illa ma syadda minhum, kecuali yang syadz, syiah yang ekstrim atau mujassim yang benar-benar sharih fi tajsim. Aywa, pengkafiran pun bukan takfirul a'yan, takfirul afkar. Takfirul afkar. Man qala inna allaha jismun la kal ajsam fahuwa kafir. Hal fulan wa fulan kafir bil fi'al la na'rif. Lakin qa'ila man qala innahu jismun la kal ajsam bima'na alladhi bil ma'na al muta'araf fahuwa kafir. لأنه أثبت النقص لله. طيب إذا لم يلتزم بهذه اللوازم، إذا لم يلتزم الإنسان إذا لم يلتزم باللوازم هل يكفر؟ لا يكفر. لا يكفر. طيب لازم قولك التجسيم. سلفي itu lazim قولnya تجسيم سلفي. لكن لا نكفر. Mu'tazilah lazim qaulnya ingkar ayat. Betul enggak? Tapi la nukafir di anna hadhil ayat dhanniyah. Wa dalil idza tatarraqa ilaihi al-ihtimal saqata bihi al-istidlal. Allahu a'lam bis-shawab. Sudah cukup ujian saya. Ujian saya sudah cukup. Selebihnya silahkan diskusi nanti di ruang masing-masing. Saya tidak menafikan apa yang saya ucapkan ini bahwa ada kekeliruan. Wa nahnu basyar, nukhti wa nusib. Saya berharap kalau ada apa yang salah dari ucapan saya dikoreksi menjadi bahan koreksian. Hatta kalaupun ada koreksi di muka umum, saya tidak keberatan. Justru itu bagus. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu. Boleh jadi apa yang saya tahu ini masih memungkinkan untuk dikoreksi. Karena bagaimanapun, nahnu lasna mujtahidin. Saya bukan seorang mujtahid, ana daris, ana thalibul ilm. Saya pelajar yang kebetulan mendalami ilmu ini. Yumkin an ukhti, atau mungkin salah saya dalam mentakbir, saya salah dalam mentakbir, mudah-mudahan. Tapi bagaimanapun, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini memberikan manfaat. Mudah-mudahan adik-adik semuanya yang sebelah kanan, sebelah kiri, yang di depan semuanya yang mendalami ilmu tauhid semakin mantap untuk terus mempelajari ilmu ini. Karena Islam itu tidak mungkin bisa dikukuhkan sebagai agama yang benar
sebagai agama yang sahih, sebagai agama yang berkeilmuan, yang ilmiah, kecuali setelah Anda buktikan kesahihan ajaran-ajaran pokoknya. Dan itulah yang Anda pelajari di pesantren At-Tauhidiyah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber. Kita telah memperoleh berbagai mutiara ilmu yang sangat luar biasa. Mungkin yang masih ada gerundelan-gerundelan bisa mengikuti akun IG dan FB beliau. Beliau aktif berdakwah di sana. Silahkan simak dan ikuti beliau. Dari awal sampai akhir saya selaku moderator juga mengucapkan minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.